Ya, sebelum materi sekolah ayah bunda kita mulai, karena ini wali kelasnya baru semua ya, guru kelas dan wali kelasnya, guru tafidnya baru semua kecuali saya yang tahun kemarin sudah bersama Ananda di kelas 2A. Sekarang saya mengikuti di kelas 3A. Nggak usah perkenalan ya bunda kalau saya sudah kenal. Kakak Pipin. Ya, saya Ustazah Pipin, insya Allah mengampu mata pelajaran di kelas 3A. Saya urutkan mawon. Selanjutnya untuk yang di kelas 3A ada Ustadz Willy. Monggo Ustadz Willy bisa menyapa dan memperkenalkan kepada ayah bunda. Terima kasih Ustazah Pipin atas waktunya. Perkenalkan ayah bunda. Saya Willy Rio Muhammad Taufik, bisa dipanggil Willy, Ustadz Willy. Di sini saya diamanai untuk menjadi guru pendamping di kelas 3A bersama Ustazah Pipin dan Ustazah Syifa. Sudah cukup Ustadz Willy? Ngoten mawon. Ini pun Ustadz Willy mendampingi di kelas 3. Kenapa kok harus didampingi? Karena saya mulai pembelajaran besok, saya sudah cuti ya bunda. Jadi untuk 3 bulan ke depan, insya Allah beliau yang akan mendampingi Ananda dalam belajar mata pelajaran di kelas 3A. Selanjutnya monggo Ustazah Syifa. Ya, terima kasih waktunya Ustazah Pipin. Mohon maaf agak bingung suaranya, sedikit pilek. Assalamualaikum ayah bunda sekalian, saya Ustazah Syifa. Nanti akan mendampingi saat ini mendampingi Ustazah Pipin dulu, terus nanti kalau Ustazah Pipin sudah cuti bersama Ustadz Willy di kelas 3A. Saya untuk pemegang tafidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari kelas 3B, monggo Ustazah Azmi. Kelas 3B. Ustazah Azmi, wonten nggih? Sepertinya atau belum mungkin masuk Ustazah. Oh iya belum masuk. Siap, ya Ustazah yang lainnya yang diamanai kelas 3B monggo untuk memperkenalkan agar ayah bunda tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Mahfud, bisa dipanggil Ustadz Yusuf. Saya diamanai di kelas 3 bersama Ustazah Azmi mengampu tahfidz. Saya guru baru di SDIT Salsabila 4 Jedis. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustazah Pipin. Terima kasih Ustadz Yusuf. Yang bersama Ustadz Yusuf mendampingi Ustazah Azmi. Monggo. Ustazah Silvinya sepertinya juga belum masuk Ustazah. Oh belum masuk. Iya. Langsung ke kelas 3. Oh langsung ke kelas 3 mawon. Ustazah Nisa dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairun Nisa, biasa dipanggil Ustazah Nisa. Insya Allah di tahun ajaran ini saya membersamai Ananda kelas 3C. Seperti Ustazah Pipin yang sebentar lagi cuti, insya Allah bulan depan saya juga cuti. Jadi memang kuasa Allah ya bunda, ayah bunda, di kelas wali kelas 3A, 3B, 3C ini
diberikan amanah oleh Allah, alhamdulillah semuanya hamil ngoten. Jadi semuanya jadi semuanya ada guru pendampingnya yang selama cuti itu ada yang bersamai. Jadi kok mungkin ada beberapa ayah dan bunda menanyakan, loh Ustadzah ini kenapa toh kok kelas 3C kok gurunya akademik kok ada 2 semuanya? Karena memang kami hamil semua, jadi untuk membersamai kami selama mengajar ngoten. Itu saja mungkin dari saya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengantarkan Ananda menjadi putra-putri yang soleh-soleh. Amin. Monggo untuk selanjutnya Ustazah Ainia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajarnya kurikulumnya bisa dipilih dengan utuhnya. Dan untuk kedepannya saya akan mendampingi Ustazah Nisa di kelas 3C. Mungkin hanya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Nia. Untuk yang selanjutnya Ustazah Salsa. Sudah masuk belum ya Usnisa? Belum masuk. Ustazah Salsanya juga belum, sepertinya terkendala sinyal juga Ustazah. Oh nggih. Nanti mungkin bisa. Nggih. Oke, terima kasih untuk Ustazah yang sudah memperkenalkan diri. Sudah. Untuk yang belum, nanti sakit perkenalan di kelas masing-masing di waktu yang akan datang ya Bunda, karena nanti juga akan insya Allah hari Jumat ada agenda ramah tamah bersama wali kelas, jadi nanti mungkin ada satu kelas masing-masing ada Zoom. Mungkin hanya sebentar untuk lebih mengenal lagi. Oke, langsung saja nggih. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang sekolah ayah bunda, kelas 3. Sebelumnya sudah kita ketahui visi dan misi di SDIT Salsabila 4 Bantul. Visinya terwujudnya generasi emas Qurani Indonesia 2045 yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Harapannya di sini kedepannya Ananda besok menjadi Ananda yang cinta dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ahli Al-Quran yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Tidak hanya sekedar menghafal saja, sekedar membaca saja, tetapi juga diikuti dengan perilaku yang baik ya Bunda. Kemudian misinya di SDIT Salsabila 4 Bantul melaksanakan pembelajaran berbasis Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan akhlak mulia. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan untuk menumbuhkan dasar-dasar kecakapan hidup. Yang keempat, melaksanakan program pendampingan personal sesuai bakat, minat, dan potensi anak. Yang kelima, membangun budaya belajar mandiri dalam membaca, menulis, dan berkarya. Ini masuk ke literasi, ya Bunda. Lanjut Usnisa. Nah, langsung mawon karena keadaannya sekarang masih sepertinya belum memungkinkan untuk tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami membuat kontrak belajar selama masih belajar daring. Nanti ada kontrak belajar untuk orang tua dan siswa. Yang pertama untuk orang tua dulu di rumah. Yang pertama mendampingi anak sholat, murojaah, mengaji, dan belajar. Kami harapkan ayah bunda di rumah dapat meluangkan waktu walaupun hanya 15 menit untuk murojaah, untuk mengaji, 30 menit untuk belajar, dan itu dilakukan rutin setiap hari. Yang kedua, menyampaikan perkembangan belajar dan masalah belajar Ananda. Nah, ini yang kami harapkan karena ini full di rumah, di rumah bersama ayah bunda belajarnya. Jadi kita tidak tahu prosesnya bagaimana, terus dalam belajar itu Ananda apakah menemukan kesulitan
atau bagaimana, ada masalah apa, kendalanya. Mungkin saya tidak bisa mendampingi maksimal US karena ini mungkin nanti bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, menerapkan jadwal dan aturan penggunaan gadget bagi Ananda di rumah. Nah, mohon ini untuk dijadwal ulang, ditata kembali untuk penggunaan gadgetnya. Mungkin kan sekarang anak-anak ya di lingkungan saya sendiri juga seperti itu. Anak-anak main gadget. Alasannya garap tugas kok. Ini ada tugas dari gurunya. Padahal di sisi lain mengerjakan tugas dengan bermainnya itu lebih banyak bermainnya seperti itu. Jadi mungkin untuk di rumah nanti ayah dan bunda bisa di awal ajaran baru ini bisa membuat kontrak belajar dengan Ananda yang disepakati, kemudian jadwal belajar, mengaji dan murojaahnya. Untuk yang keempat, memberikan kritik yang membangun terhadap proses pembelajaran mata pelajaran maupun tahfidz. Jadi mungkin kalau misalkan kita sebagai ustadz-ustadzahnya menyampaikan materinya kurang jelas, mungkin ayah bunda bisa memberikan masukan. Kalau bisa disampaikan seperti ini, terus tahfidznya mungkin kalau bisa tidak hanya menghafal mungkin bisa anaknya di video call untuk setoran atau apa, mungkin nanti bisa disampaikan ke guru masing-masing. Kemudian selanjutnya, kontrak belajar selama daring ini yang dilakukan siswa. Siswa melakukan sholat 5 waktu dan sholat duha secara mandiri di rumah. Kalau sholat 5 waktu, insya Allah yang kelas 2 kemarin sudah hampir full semua, yang kendalanya di sholat duha. Jadi mohon untuk selalu diingatkan. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang diiming-iming ke anaknya dulu, mungkin awalnya seperti itu. Mungkin ada, kalau di sekolah dulu ada poin, terus ada bintang, tidak harus melulu, kalau di rumah tidak harus melulu dibelikan jajan, tidak harus diberikan uang, mungkin ada dengan poin-poin itu, kemudian poin nanti di rumah dikumpulkan, kalau sudah terkumpul sekian nak, bunda kasih ini, mungkin seperti itu bisa pun untuk membangun. Kemudian yang kedua, menambah hafalan murojaah dan setoran sesuai dengan materi yang diberikan. Yang ketiga, tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengirimkan dan melaporkan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Yang keempat, pengiriman tugas maksimal pukul 8 malam setiap harinya. Mungkin ini juga menjadi catatan untuk ustadz-ustadzah juga. Insya Allah nanti ke depannya apabila ada ananda yang telat atau belum mengirimkan tugas, akan segera ustadz-ustadzah ingatkan. Mungkin seperti itu. Untuk yang kelima, mengisi buku pantauan ibadah setiap hari. Jadi nanti dari sekolah akan mendapatkan buku pantauan ibadah yang berisi sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji murojaah, bahkan pembiasaan diri. Untuk selanjutnya, mohon orang tua atau wali siswa untuk memberitahu kepada wali kelas apabila hari tersebut Ananda tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan izin syar'i. Mungkin Ananda sedang sakit itu mohon untuk izin. Jadi mungkin gurunya tidak menunggu tugasnya kok belum dikirimkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila menemukan kesulitan dalam memahami tugas, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadzah yang memberikan tugas. Kemudian yang ketiga, apabila menemukan hambatan dalam mendampingi belajar Ananda, ayah bunda dapat menyampaikan ke ustadz-ustadzah wali kelasnya. Kemudian yang keempat, menyampaikan kondisi kesehatan Ananda jika perlu. Jadi kondisi Ananda di rumah itu seperti apa, nanti bisa disampaikan ke ustadz-ustadzah. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya bunda, apabila nanti ke depannya ada tatap muka, kalau memang kondisi Ananda itu tidak memungkinkan kesehatannya untuk mengikuti, tidak usah dipaksakan, ngoten. Untuk yang kelima, menyampaikan potensi yang Ananda miliki. Jadi di rumah itu ada bakat apa yang Ananda punya, itu bisa disampaikan ke ustadz-ustadzah. Mungkin di jangka waktu banyak akan ditindaklanjuti, ngoten. Selanjutnya, kita langsung masuk ke target pengetahuan. Seperti yang sudah disampaikan Ustadz Arif tadi, bahwa di kelas 1, 2, 3 itu tidak ada kelas reguler. Kalau di kelas 3C yang kemarin 2C sempat kelas reguler ya bunda. Tetapi di kelas 3 ini balik.
menjadi kelas tahfidz. Jadi kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C itu adalah kelas tahfidz. Mata pelajarannya ada 4. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan PAI. Tidak ada tematik ya Bunda. Kemudian materi matematika. Di semester 1, kita akan belajar tentang bilangan cacah, membilang sampai 10.000, nilai tempat bilangan, membandingkan bilangan, dan mengurutkan bilangan. Jadi yang kelas 2 kemarin sudah mempelajari, tetapi itu ratusan. Kalau yang kelas 3 besok ribuan. Kemarin 3 angka, sekarang 4 angka. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini yang memanjang maupun bersusun. Jadi mengulang konsep kembali yang ada di kelas 2. Mungkin Ananda juga sudah lupa, nanti akan diperjelas, akan dimatangkan lagi di kelas 3. Ngoten. Kemudian yang ketiga ada perkalian dan pembagian. Yang keempat ada pecahan sederhana. Untuk di semester 2 ada pengukuran waktu, alat ukur dan kegunaannya, serta konversi satuan. Ini juga di kelas 2 kemarin sudah, tinggal nanti mematangkan lagi. Yang kedua, unsur sifat bangun datar, nama, dan besar sudut. Yang ketiga, keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. 4. Menghitung volume bangun ruang dengan satuan tidak baku. 5. Pengolahan data sederhana, yaitu mengumpulkan data, menyajikan dalam diagram gambar, membaca dan menafsirkan data dalam diagram gambar. Sebentar ya Bunda. Materi selanjutnya adalah materi IPA. Materi IPA untuk yang semester pertama itu ada benda dan sifatnya. Ini ada massa, volume, wujud benda, perubahan wujud benda, di kelas 2 sudah pernah. Kemudian kedua, pengertian energi, sumber-sumber energi, dan cara menghemat energi. Yang ketiga, pengertian cuaca, keadaan cuaca, dan pengaruh cuaca. Untuk semester 2, ini yang dari buku ESPS nih, Bun. Yang pertama kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan makhluk hidup, dan penggolongan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di materi IPA, karena di semester 2 itu dari buku SPS ada 2 bab, jadi kemungkinan di semester 2 nanti kita juga akan menambah materi dengan memberikan modul seperti yang kelas 2 kemarin. Itu ada tambahan materi tentang lingkungan. Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia, kemudian cara menjaga kesehatan. Kemudian ada satu bab lagi, sumber daya alam, pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam, serta cara melestarikan sumber daya alam. Untuk selanjutnya, materi bahasa Indonesia. Semester 1, kita akan belajar tentang menemukan kosakata dan menyajikan laporan, belajar tentang wawancara, praktik wawancara, dan menyajikan laporan berupa wawancara. Kemudian menggali informasi dari teks bacaan, menulis kalimat sesuai dengan gambar. Keempat, menguraikan pesan dongeng dan kalimat tanggapan, kalimat kritik, saran, dan pemecahan masalah. Kemudian menyajikan informasi. Di semester 2, sama nggih, mencermati kosakata, tinggal nanti materinya babnya tentang apa yang akan dibahas. Membuat ringkasan teks informasi, jadi nanti disajikan sebuah informasi, Ananda diminta untuk meringkas bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada konsep 8 mata angin. Yang keempat, membuat denah berdasarkan arah mata angin.
Yang kelima, menjelaskan simbol atau lambang pramuka dan negara. Mengidentifikasi dan menjelaskan simbol rambu lalu lintas. Mata pelajaran PAI semester 1 menghafal, melafadzkan Quran surat An-Nasr dan Quran surat Al-Kautsar. Yang kedua, hadis perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Yang keempat, Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Yang kelima, tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang keenam, peduli terhadap sesama. Yang ketujuh, sikap syukur. Kemudian di semester 2, ada tentang tata cara doa dan zikir setelah sholat. Yang kedua, hikmah ibadah sholat. Ketiga, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Keempat, kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Kelima, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Keenam, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi materi kita setiap semesternya. Dan pengajar yang digunakan ini ada Erlangga. Dari kelas 1, 2, dan 3 menggunakan buku ESPS Bun. Ya Allah, infokan kembali dan mengingatkan di luar biaya daftar. Nah, setelah tadi target pengetahuan, target 4 mapel sudah disampaikan, sekarang kami akan menyampaikan target tahfidz di kelas 3. Tahfidz ada tahfidz Al-Quran, tahfidz hadis, dan tahfidz doa. Untuk yang pertama, tahfidz Al-Quran. Di kelas 3 ini, di semester 1, karena ini pandemi, jadi targetnya agak diturunkan sedikit. Yang biasanya kalau di kelas itu sudah mulai juz 2 ya ayah bunda, tetapi ini di kelas 3 semester 1 menyelesaikan juz 30 dan 29. Jadi yang kemarin belum selesai untuk di semester ini diselesaikan menghafalkan juz 1 halaman 1 sampai 10, jadi setengah juz. Bahan ajar yang digunakan tahfidz menggunakan Al-Quran Al-Itqan yang 5 blok, 5 warna. Al-Qurannya seperti itu. Ananda sudah punya semua, Nji? Lanjut, Usnisa. Lanjut Ustazah. Ya, untuk tahfidz hadis di semester 1 ada hadis tentang berjabat tangan, hadis tentang memberi salam, hadis berkata yang baik, dan hadis larangan minum sambil berdiri. Untuk di semester 2 ada hadis tentang istiqomah, hadis tentang menguap, dan hadis tentang menutup aurat. Tahfidz doa semester 1, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa ketika sakit, doa ketika menengok orang sakit. Kemudian di semester 2 ada doa naik kendaraan, doa ketika bersin dan yang mendengarkannya, serta doa setelah wudhu. Untuk tahfidz Al-Quran akan diajarkan oleh guru tahfidz masing-masing kelas. Sedangkan untuk tahfidz doa dan hadis akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran tahfidz. Pembelajaran tahfidz dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Pada hari Senin, jadwalnya adalah murojaah bersama 1 halaman. Mungkin nanti
kebijakan dari guru tahfidz masing-masing, apakah akan diadakan Zoom dengan jam tertentu yang bisa oleh ayah bunda dan ananda untuk murojaah bersama satu halaman yang sudah dihafalkan selama 1 pekan. Kemudian sampai dengan Jumat menambah hafalan. Menambah hafalannya setiap hari diusahakan untuk menambah hafalan 1 blok atau 1 warna. Kemudian hari Sabtu dan Ahad mandiri dan setoran bersama orang tua masing-masing. Untuk jadwal akademik, hari Senin IPA, hari Selasa matematika, hari Rabu bahasa Indonesia, hari Kamis PAI doa dan hadis, hari Jumat matematika, akhir pekan proyek penugasan jika nanti ada. Kenapa matematikanya ada 2 hari? Karena matematika itu materinya cukup luas, cukup banyak, dan membutuhkan waktu yang lama untuk dan untuk banyak latihan soalnya. Ngoten. Selanjutnya, pembelajaran akademik selama daring, materi akan disampaikan oleh masing-masing wali kelas melalui bisa video yang langsung di-share melalui WA ataupun link YouTube seperti yang sudah kita. Ini selama. Untuk yang kedua, penugasan disampaikan melalui Google seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi nanti setelah ini wali kelas bisa membuat kelasnya masing-masing di Google, kemudian men-share kodenya agar ayah bunda segera masuk ke kelas. Untuk yang ketiga, ulangan harian daring, ini selama daring ya, melalui Google Form. Selama masih daring, ada tatap muka online 1 pekan sekali. Nanti bisa dengan kesepakatan wali kelas dan guru tahfidz di kelas masing-masing. Nah, ini catatannya, pembelajaran sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi lingkungan sekitar. Jadi tidak selamanya 1 tahun ke depan, nanti bayangannya 1 tahun ke depan daring lagi, aduh. Tapi nanti kalau sudah kondisinya membaik, bisa diadakan tatap muka, mungkin ada tatap muka walaupun 1 anak 1 minggu 1 kali. Tapi nanti nunggu peraturan dari pemerintah. Karena kita hanya bisa menaati pemerintah. Kemudian karakter yang dibangun di kelas 3, ini ada mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nanti akan kami rangkum di dalam pantauan ibadah. Bagaimana ananda di rumah bersikap mandiri, bagaimana jujur, kemudian disiplin itu berkaitan dengan waktu, tanggung jawab nanti berkaitan dengan tugas-tugas dari ustadz ustadzah ataupun amanah dari ayah bunda di rumah. Selanjutnya pembiasaan 18.20. Ini maksudnya pada jam tersebut mohon ayah bunda untuk mendampingi ananda dalam belajar mengaji maupun murojaah, karena itu waktu yang sangat efektif untuk ayah bunda dekat dengan ananda. Jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca buku, diusahakan ananda membaca buku minimal 1 minggu 1 kali dengan 1 judul. 1 judul buku yang tipis mawon, tidak usah yang tebal-tebal seperti novel atau apa, niku mboten. Bacaan ananda yang mungkin untuk menambah wawasan ananda ke depan. Yang putra, adzan dan sholat berjamaah. Mungkin kalau adzan ke masjid, karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan ayah bunda, jadi mungkin sholat berjamaah dengan orang tua ataupun siapa yang di rumah. Kalau di rumah ada, kalau ayah bundanya kerja gimana ya nih, ya tidak usah dipaksakan. Kemudian merapikan tempat tidur setelah bangun tidur dan merapikan meja belajar setelah belajar. Mohon ayah bunda untuk ini diingatkan, dibimbing terus untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur dan merapikan alat belajarnya, meja belajarnya setelah belajar. Yang selanjutnya, bangun tidur sendiri.
kemudian mencuci baju dan menyetrika. Mungkin ini butuh pendampingan dan bimbingan ayah bunda untuk mencuci baju dan menyetrika. Tidak mungkin ditinggal sendirian, disuruh sendirian, tapi tetap dengan pendampingan. Kegiatan tahunan, ada kegiatan tahun ini MPLS sudah terlaksana ya Bunda 2 hari kemarin. Kemudian ada 1 Muharram, Maulid Nabi, dan Camp Quran. Untuk selanjutnya penilaian akhir. Ini penilaian akhir untuk akademik. Itu 50% kami ambil dari nilai rata-rata ulangan harian. Dan nilai rata-rata ulangan harian itu akan kita ambil dari ulangan harian, 4 kali ulangan harian, dan tugas-tugas yang dikirimkan Ananda. Jadi kami mohon untuk tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan dikirimkan. Kemudian 20% nilai PTS dan 30% nilai PAS. Untuk penilaian tahfidnya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ustadz Yusuf, bisa menambahi. Nah, niku mawon materi sekolah ayah bunda untuk 1 tahun ke depan. Mohon kerjasamanya ayah bunda untuk mendampingi Ananda belajar di rumah. Karena belajar itu sekarang sudah tidak harus di sekolah, dimanapun kita bisa belajar dan dengan siapapun. Ngoten, mungkin Ustadz ada yang mau menambahi atau ada pertanyaan dari ayah bunda? Ya, saya masuk ya, Ustazah Pipin. Ya, monggo Us. Menambahkan yang tahfidz tadi, nanti untuk penilaiannya kalau juz 29 nanti kamu publikasi akhir yaitu di surat, katakanlah misal surat jin, jadi penilaiannya langsung 1 surat, tidak blokan. Tapi untuk nanti meranjak ke juz 1 nanti penilaiannya per blok. Jadi semisal blok 1, jadi 1 halaman kan ada 5 blok, jadi nanti penilaiannya per blok. Blok 1 dapat berapa, blok 2, blok 3, blok 5, baru nanti di rata-rata memunculkan nilai akhir 1 halaman. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Minta kerjasamanya ke depan, semoga kita dapat full target. Kan ya? Mungkin itu saja dari saya, Us. Ya, untuk Ustadz yang lainnya ada yang menambahkan? Ustazah Nisa mau menambahkan? Tidak ada sih Us, saya rasa sudah cukup nih kalau pemaparan dari kita. Mungkin untuk ayah bunda ada masukan atau nopo setelah pembelajaran kemarin selama daring, mungkin ada masukan, ada keluh kesah atau nopo mungkin bisa disampaikan, atau ada pertanyaan mungkin yang mengganjal di hati, monggo bisa disampaikan agar semuanya nyaman ngoten sebelum kita mulai pembelajaran di tahun ini. Monggo. Monggo ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali dari Mas Lutfi 3B. Ustadz Ustazah, mohon izin untuk pembelajaran, mungkin untuk pendampingan belajar memang kami ya memang sepenuhnya nanti orang tua yang harus berbagi waktu untuk anak gitu seperti itu. Tapi kendala kami memang sebagian ada yang bekerja, itu menjadikan kendala kami kalau pagi jam belajar itu yang sudah kami terapkan itu memang efektif itu pagi Us. Kalau sudah sore itu sudah
banyak temennya bermain, terus nanti malam itu sudah ngantuk, capek bermain. Jadi memang sebenarnya waktu yang efektif itu adalah pagi. Kami berusaha waktu kemarin itu memang ya, anak saya 2 itu yang kelas 4 waktu kemarin itu efektif pagi, Us. Kalau pagi itu sudah langsung kerjakan, sudah jadi ya, memang karena 3 tahun tahfidnya sudah jadi, kelas 4 pandemi itu sudah bisa tanggung jawab. Lah, kami yang punya kendala itu Mas Lutfi. Mas Lutfi itu harus benar-benar didampingi seperti itu. Itu yang agak menyulitkan seperti itu. Tapi nanti kami akan berusaha lagi karena mungkin bertambahnya usia anak-anak akan bertambah untuk kedewasaannya seperti itu. Terus nanti yang online daring online-nya, yang tatap muka online-nya, kemarin pengalaman kami itu yang bagus medianya adalah pakai Google Meet. Noise-nya yang kurang apa namanya itu untuk kendala suara, terus untuk Google Meet seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kami juga diberikan kekuatan, kesabaran nanti untuk mendampingi anak-anak kami sendiri seperti itu. Oke. Gitu yang saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk curhatan dan usulannya dari bundanya Mas Lutfi. J. Karena belajarnya mungkin kebanyakan anak juga seperti itu, Bun. Efektif belajarnya itu kalau masih pagi hari sebelum orang tuanya pergi bekerja, dan kalau sudah pulang bekerja orang tuanya juga sudah capek, mungkin tidak bisa mendampingi, kemudian anaknya juga tadi seharian sudah bermain atau bagaimana, mungkin dari kami besok untuk men-share materinya lebih pagi lagi. Jadi nanti ketika pagi anak sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu. Ngoten. Kemudian untuk tatap mukanya menggunakan Meet, nanti kita diskusikan lagi bersama Ustadz satu angkatan ya Bunda. Atau nanti per kelas bagaimana? Ngoten. Oke. Monggo ada tambahan dari Ustadz ya. Oke, langsung nggih, Us. Nggih. Masuk nggih, Us. Jadi nanti untuk pengiriman tahfidz itu nanti hafalannya insya Allah saya kirim sebelum pukul 6:30, nanti saya sudah share voice note di grup nonton nggih. Nggih. Terus kemudian untuk yang hari Senin yang murojaah itu nanti kesepakatan mawon ajeng ngangge Google Meet nggih, mboten napa-napa terusan ngangge Google Meet ngoten pripun. Nggih, terima kasih Ustadz Yusuf. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan sesama guru tahfidz kalau share materinya tidak lebih dari jam 6:30 atau mungkin lebih pagi lagi karena kan ayah bunda dia bekerja mungkin setengah 8 sudah berangkat bekerja seperti itu. Jadi mungkin bisa materinya dipersiapkan hari sebelumnya dan hari itu di-share lebih pagi lagi habis subuh atau bagaimana. Nanti sama juga Ustadz mengampu mapel di-share-nya lebih pagi lagi. Jadi nanti ketika ayah bundanya masih di rumah masih bisa menyimak hafalannya, karena untuk hafalan itu kan harus benar-benar ada yang mendampingi seperti itu. Kalau mapel mungkin tinggal ditinggali kerjakan yang ini nak, seperti itu. Nanti ditinggal kerja, anak-anak mengerjakan, kemudian nanti sore atau malam harinya orang tua tinggal mengirimkan tugas. Mungkin seperti itu, Oke, siap. Nggih, ada lagi monggo Ustadz atau ayah bunda. Monggo jika masih ada pertanyaan.
Ustazah, mohon maaf, Bunda, monggo. Saya tua murid baru, Gazi Ustazah. Ini ini saya kan belum punya Quran yang dimaksud tadi. Terus hafalan Gazi di masih di juz 30. Terus sistem daring di sini saya juga belum paham. Jadi besok saya mohon bimbingannya Ustazah. Terus Qurannya juga beli di luar atau di sekolah juga ada. Assalamualaikum. Selamat datang Bunda Mas Gazi. Selamat bergabung di SDET 19 Bunda. Ini kali pertama saya juga baru bertemu tatap muka online dengan Bunda baru kali pertama ini. Jadi untuk Al-Qur'annya itu bisa didapatkan di admin SDIT Bunda. Jadi di sekolah itu menyediakan Al-Qur'annya. Nanti bisa langsung menghubungi mawon. Nanti WA saya mawon, nanti saya sambungkan dengan admin sekolah ngoten nggih. Terus untuk tahfidnya pokoknya pelan-pelan mawon Bunda. Yang penting Ananda berproses. Karena memang di kelas 3C sendiri rata-rata Ananda juga hafalannya baru sampai juz 30 karena kemarin di kelas 2 Ananda kelasnya reguler. Jadi memang baru tahun ini memasuki kelas tahfidz jadi bersama-sama ngoten nggih. Pokoknya yang penting berproses, tetap semangat ngoten. Nggih, ngoten mawon. Terima kasih. Monggo, ada yang lainnya lagi? Ustadz-ustadzah yang lain mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Jadi pada prinsipnya ngeten nggih Ayah Bunda, kita memberikan batasan waktu untuk pengiriman itu sampai pukul 8 ngoten, tetapi jika memang ada kendala apa ngoten langsung disampaikan mawon, pokoknya fleksibel mawon karena kami juga memahami kesibukan dari Ayah Bunda itu kan sangat banyak ngoten, jadi tidak kaku-kaku banget. Pokoknya yang terpenting buat kami Ananda itu setiap harinya itu berproses, Ananda itu mendapatkan sesuatu yang baru, Ananda itu setiap hari belajar seperti itu. Untuk kami yang terpenting sholatnya yang nomor 1, yang kedua akhlaknya, yang ketiga baru akademiknya ngoten. Jadi kita bersama-sama pokoknya semaksimal kita bisa ngoten nggih. Bismillah, semoga kedepannya semuanya menjadi putra-putri yang sholih-sholihah. Amin. Ustazah Pipin, jika mungkin sudah tidak ada, mungkin bisa ditutup mawon Ustazah Pipin. Ya, sebentar Niki Niki ada usulan juga. Kalau sakit setiap pagi minta tolong voice note dari Ustadz-Ustadzah berupa motivasi. Akan kami usahakan sebagai Ustadz-Ustadzah nanti untuk memberikan motivasi setiap pagi. Sudah, Ayah Bunda, masih ada yang nopo ingin disampaikan? Mumpung masih di awal pembelajarannya belum dimulai, ngoten sih. Mohon bertanya, Us. Nggih, monggo Pak. Saya bapaknya Humaira. Kalau memungkinkan, jadi mungkin bulan depan atau kapan yang memungkinkan sekali, ada masuk walaupun cuma 5 orang tapi digilir. Jadi seminggu sekali atau apa itu, jadi ada tahu gurunya ustadzahnya itu tahu ustadz sama ustadzahnya tahu perkembangannya siswa itu, jadi biar nanti diberi catatan untuk siswa ini kurang apa itu. Kalau hanya laporan kadang-kadang kurang
anaknya juga tidak ada motivasi untuk belajar lagi. Itu terima kasih ayahnya Mbak Humairah untuk usulannya. Kami juga sebagai ustadz-ustadzahnya, sebagai guru itu menginginkan segera masuk sekolah. Bagaimanapun kita tahu prosesnya, ngoten bukan hasilnya. Jadi ketika sekolah full itu yang kita lihat dari prosesnya, tidak melulu hasilnya. Hasilnya sempurna tapi prosesnya bagaimana itu juga kurang seimbang bagi kami seperti itu. Inginnya juga ada tatap muka, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arif kemungkinan. Tadi Ustadz Arif menyampaikan kemungkinan ada perpanjangan PPKM sampai 6 minggu ke depan. Jadi dari kami, tetap menunggu instruksi dari atas, dari pemerintah. Kemudian kalau sudah selesai, mungkin kalau sudah selesai PPKM nanti, kalau kondisinya sudah membaik, ayah, akan kami adakan tatap muka walaupun sepekan sekali dan hanya beberapa anak. Itu untuk rencana kedepannya. Untuk sementara ini, selama masih ada aturan PPKM, kita daring terlebih dahulu. Mungkin kalau nanti butuh motivasi atau ingin didampingi ustadz-ustadzahnya, mungkin bisa melalui online, bisa nanti menyampaikan ke, misalkan di 3J, bisa menyampaikan ke Usnisa, ini Ananda pengen dimotivasi sama ustadzah, mungkin kapan ada waktunya bisa video call atau bagaimana. Mungkin dengan video call dan melihat langsung ustadzahnya, mendengar kata-katanya, bisa tumbuh lagi semangat belajarnya. Ngoten ya, ayah? Atau Ustazah Nisa mau menambahkan lagi? Sudah cukup Ustazah. Jadi pokoknya pada prinsipnya kami dari atasan dari peraturan seperti itu. Jika memang sudah memungkinkan, pastinya kami akan segera memasukkan Ananda. Meskipun seperti tahun kemarin hanya dengan memasukkan beberapa anak ke sekolah, tetapi kami akan mengupayakan segalanya yang terbaik untuk Ananda. Sampun Ustazah Pipin. Sampun. Masih ada lagi atau sampun? Assalamualaikum Ustazah, saya ingin menambahkan ataupun mau bertanya sedikit tentang pembelajaran untuk daring ini. Yang pertama untuk ini kan tidak dimungkinkan ya atau belum semisal atau mungkin pakai Google Meet seperti tadi yang disampaikan oleh wali murid sebelumnya. Ini saya wali murid dari Amanina kelas B. Itu seminggu berapa kali untuk tatap muka daring. Soalnya gimana ya, kalau sama sekali hanya melalui YouTube atau melalui Google Classroom, jadi anak-anak tuh seperti nggak ada tanggung jawabnya, bahwasannya sebenarnya itu dia tuh sekolah, bukan liburan gitu loh. Jadi semisal tetap diadakan ya minimal lah sejam-sejam gitu setiap hari untuk daringnya, untuk Google Meet ataupun Zoom meetingnya itu. Terus jadi biar anak-anak tuh ada tanggung jawab, dia bisa bangun pagi seperti sekolah biasa dan mungkin dimungkinkan lagi untuk memakai seragam, biar ada komunikasi antara wali kelasnya, juga ada komunikasi sama teman-temannya, jadi nggak cuma mereka lihat di YouTube dari Google Classroom aja. Kira-kira cuma itu saja sih untuk usulan saya. Matur nuwun. Terima kasih Bunda Mbak Amaninan untuk usulannya. Untuk tatap muka online jika diadakan setiap hari mungkin juga kerepotan untuk menyesuaikan waktunya juga. Untuk yang tadi sudah dibahas
karena tafidnya, terutama di tafidnya itu mungkin butuh motivasi yang lebih lagi. Tadi tafidnya mengadakan tatap mukanya setiap hari Senin dengan murojaah bersama. Nah, sembari murojaah bersama itu di tafidnya mungkin nanti bisa Ananda saling sapa dengan temannya, bisa cerita sama ustadz ustadzahnya, itu untuk yang di tafidnya. Untuk yang bersama wali kelas itu itu tafid dan murojaah. Untuk bersama wali kelas nanti juga ada 1 pekan sekali, tadi di materi SAB sudah disampaikan. Jadi kemungkinan 1 pekannya 2 kali nggih, Bun. Ya, Ul. Seperti itu mawon. Napa ada tambahan lagi, Bun? Sampun, Us, matur nuwun. Nggih. Ada lagi ayah bunda atau ustadz ustadzah? Ustazah Azmi sudah masuk nggih? Monggo mungkin ada yang ingin disampaikan Ustazah Azmi? Perkenalan atau apa monggo, tadi belum bisa masuk nggih? Monggo sekarang sudah berhasil. Oh iya. Terus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Perkenalkan ya, mungkin tadi saya belum bisa masuk tadi pagi karena trouble jaringan WiFi di rumah, dan ini baru masuk di pertengahan SAB tadi, ya, mohon maaf sekali. Perkenalan, nama saya Azmi Rahmawati, bisa dipanggil Ustazah Asmi, ya. Insya Allah diamanai di kelas 3B. Begitu. Kemudian untuk menambahkan yang tadi dari bundanya Mbak Amanina, insya Allah untuk tatap muka online akan diadakan 1 pekan sekali itu untuk yang bersama wali kelas, sesuai yang sudah disampaikan dengan Ustazah Pipin. Kemudian untuk yang tahfidz juga 1 kali, hari Senin tadi untuk jadwal murojaah bersama. Nanti Ananda juga bisa di situ sembari menyapa temannya, kemudian cerita di situ. Kemudian bagi kami untuk ustazahnya juga bisa menyampaikan beberapa motivasi di situ. Begitu nggih, Bunda, ayah bunda. Kemudian untuk kedepannya lagi mungkin bisa fleksibel nggih. Kita bisa bisa diskusikan lagi, kita bisa membuat kesepakatan lagi ketika nanti sudah berjalan, ya, sambil melihat nanti kondisinya seperti apa. Begitu, terima kasih. Sampun Ustazah Pipin. Ya, terima kasih Ustazah Azmi. Masih ada lagi, Kak Nopo sampun cekap? Sudah cukup, Us. Ya, sudah cukup. Ya, materi SAP nanti akan kami share ke komiten ya, ayah bunda. Dan jika sudah cukup jelas, untuk kedepannya apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, segera mohon disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Dari kami, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi sekolah ayah bunda dalam menanggapi pertanyaan kurang memuaskan di hati panjenengan sedoyo, kami mohon maaf, dan mari kita akhiri bersama-sama sekolah ayah bunda pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya mewakili ustadz-ustadzah yang ada di kelas 3.
Saya akhiri. Tukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya Bunda. Terus.